فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. Maka tidak boleh berpaling bagi ahlu sunnati wal jamaah dari apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Al-udul ma'nahu al-insiraf wal-inhiraf. Al-udul maknanya berpaling. Fa ahlu sunnati wal jamaah la yumkin an ya'dilu amma ja'at bihi rusul. Ahlu sunnah itu mustahil dan tidak mungkin mereka berpaling dari sesuatu yang dibawa oleh rasul. Wa inna ma ja'a al-muallifu bihadha an-nafi liyubayyina annahum likamal ittiba'ihim radhiyallahu anhum la yumkin an ya'dilu amma ja'at bihi rusul. Penulis ingin menegaskan dengan penafian ini untuk menjelaskan bahwasanya dikarenakan sempurnanya pengikutan mereka kepada rasul, maka tidak mungkin mereka berpaling dari sesuatu yang telah dibawa oleh para rasul. Fahum mustamsikuna tamaman wa ghairu munharifina itlaqan. Mereka benar-benar berpegang dengan sempurna dan tidak berpaling sama sekali amma ja'at bihir rusul, dari sesuatu yang dibawa oleh para rasul. Bal tariqatuhum annahum yaqulun sami'na wa ata'na fil ahkam wa sami'na wa saddaqna fil akhbar. Bahkan metodenya mereka adalah mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat dalam masalah hukum, dan kami mendengar dan kami membenarkan dalam masalah khabar, berita. Kalau masalah hukum didengarkan dan ditaati. Kalau dalam masalah berita-berita dari Rasul, kita bilang sami'na wa saddaqna, kami dengar dan kami percayai. Qauluhu amma jaa'a bihil mursalun, ma jaa'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam wadihun annana la na'dilu an. Sesuatu yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam jelas, kita tidak boleh berpaling darinya. Li'annahu khatamun nabiyyin, dikarenakan beliau adalah penutup para nabi. Wa wajibun ala jami'il ibadi an yattabi'uh, dan wajib bagi seluruh hamba untuk mengikutinya. Lakin maja'an ghairih, tapi yang datang dari selain beliau, selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal li ahli sunnati wal jamaah udulun anhu. Apakah ahlu sunnati wal jamaah boleh berpaling darinya? La udula lahum anhu, tidak boleh juga bagi mereka untuk berpaling darinya. Li'anna ma jaa'a 'anir rusuli alaihi salatu wassalam alaihimus salatu wassalam fi babil akhbar la yakhtalif. Dikarenakan sesuatu yang datang dari para rasul alaihimus salatu wassalam dalam bab khabar itu tidak mungkin berselisih. Enggak mungkin beda yang dikabarkan oleh rasul dengan yang dikabarkan oleh rasul-rasul sebelumnya, enggak mungkin. Karena yang namanya berita, kalau diselisih oleh berita yang lain, berarti salah satunya pasti apa? Dusta. Sementara para rasul mustahil untuk apa? Berdusta. Kalau dalam masalah hukum, mungkin. Kemudian datang rasul yang setelahnya menyampaikan hukum yang berbeda dengan hukum yang sebelumnya. Bisa jadi. Sudah dihapus, nggak berlaku lagi. Ini datang hukum baru. Tapi kalau isinya berita, nggak mungkin. Karena pasti konsekuensinya mendustakan berita yang satunya. Nah. Li'annahum shadiquna wa la yumkin an yunsakh. Dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan mustahil untuk dihapus. Yang namanya khabar itu tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus itu apa? Ahkam, hukum. Masa berita bilang si Zaid datang, satunya bilang apa? Si Zaid tidak datang. Berarti salah satunya pasti apa ini? Pasti bohong. Nah,
Tapi kalau kita suruh, pergilah bersedekah. Kemudian datang perintah baru, jangan bersedekah. Ini bisa jadi. Tadi nyuruh sedekah, sekarang jangan. Paham ya? Berarti yang tadi sudah dihapus perintahnya. Bisa. Nanti kalau dalam berita nggak bisa. Li'annahu khabar. Karena itu adalah berita. Fakullu ma akhbarat bihi rusulu anillahi azza wa jalla fahuwa maqbulun wa sidqun wa yajibul imanu bihi. Sehingga semua berita yang dibawa oleh para rasul dari Allah SWT, maka itu wajib diterima, wajib dibenarkan dan wajib diimani. Masalan, contohnya, qala Musa li Fir'auna lamma qala lahu qala fama balul qurunil ula. Contohnya tatkala Musa berkata kepada Fir'aun, tatkala Musa mengatakan kepadanya, Musa berkata, bagaimana, atau Fir'aun berkata, fama balul qurunil ula. Bagaimana keadaan orang-orang yang di zaman pertama-tama dulu? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Maka kata Musa, ilmunya di sisi Rabbku di dalam sebuah kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak akan melupakannya. Fanafa'anillahil jahl wan nisyan. Di sini Nabi Musa menafikan dari Allah sifat bodoh dan apa? Kelupaan. La yadhillu, Rabbku tidak akan tidak tahu tentang kondisi umat-umat terdahulu, dan dia tidak akan lupa pula. Nah, di sini Musa mengkabarkan bahwasanya Allah itu tidak bodoh dan tidak pula apa? Lupa. Fanahnu yajibu alaina an nusaddiqu bidzalik. Di sini kita wajib untuk membenarkan ucapan siapa ini? Nabi Musa ini. Li'annahu jaa'a bihi rasulun minallah. Dikarenakan yang datang membawanya adalah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membawanya seorang rasul, Musa. Musa bilang Rabbnya tidak apa? Bodoh dan tidak apa? Tidak lupa. Qala fama rabbukum ya Musa. Kemudian Fir'aun mengatakan, siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kemudian Musa menjawab, Rabb kami adalah Rabb yang memberikan segala sesuatu penciptaannya dan kemudian dia menunjukinya. Falau sa'alana sa'il. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, min aina ilmuna annallaha a'ta kulla syai'in khalqah. Bagaimana engkau tahu, kita tahu bahwasanya Allah telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya. Fanaqulu min kalami Musa. Maka kita akan terang-terangan mengatakan dari ucapannya Musa. Musa yang mengatakan tadi, melalui dalam Al-Quran disebutkan ucapan Musa itu. Fanu'minu bidzalik, kita beriman dengan ucapannya Musa itu. Wa naqulu a'ta kulla syai'in khalqahu allaiq bih. Allah telah memberikan segala makhluk penciptaannya yang layak baginya. Fal insan ala hadzal wajh, manusia seperti bentuknya yang sekarang ini. Wal ba'ir ala hadzal wajh, wal baqarah ala hadzal wajh, wad dha'n ala hadzal wajh, tsumma hada kulla makhluqin ila masalihi wa manafi'i. Unta dengan bentuknya, kemudian sapi dengan bentuknya, kambing dengan bentuknya. Kemudian Allah menunjuki masing-masing makhluk itu kepada kemaslahatannya. Diajarkan, ditunjukkan oleh Allah, kamu itu makanannya dari sini, minumnya dari sini, agar dia bisa bertahan apa? Hidup. Terbukti. Binatang saja pun bisa bertahan apa? Hidup. Yang ngasih petunjuknya siapa? Allah. Dikasih petunjuk, ini hidayah yang paling apa ini? Umum. Summahada, ini hidayah yang paling bersifat apa ini? Umum. Binatang pun dikasih apa ini? Hidayah untuk bisa mempertahankan apanya? Dirinya, mempertahankan hidupnya. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermaslahat baginya dan bermanfaat baginya. Fakullu syai'in ya'rifu masalihahu wa manafi'ah. Maka segala sesuatu itu mengetahui kemaslahatan untuk dirinya dan manfaat untuk dirinya. Fannamlah fi ayyamis shaif. Contohnya semut di musim panas. Tadakhiru quwwatqutaha fi hujuriha. Dia menyimpan makanannya di sarangnya. Walakin la tadakhir al-hab kamahu. Akan tetapi dia tidak menyimpan biji itu seperti itu langsung. Dia ambil biji kemudian dia simpan seperti itu, tidak. Sebagaimana bentuk aslinya, tidak. Bal tuqattim ru'usahu. Bahkan dia pecahkan kepalanya li'alla yambut, agar tidak apa? Tumbuh. Paham ya? Semut itu ketika bikin stok untuk musim dinginnya nanti, di musim panas dia masukkan, tapi dia stok nggak begitu bulat-bulat biji itu. Tapi dipecahkannya apanya? Kepalanya. Supaya nggak apa? Keluar apanya? Cambahnya. Paham ya? Pernah kalian lihat kalau lama-lama nanti jadi apa? Tumbuh.
Ya nggak bisa tahan, nggak bisa jadi makanan dia nanti. Jadi supaya nggak tumbuh diapainya? Dipecahnya. Supaya nggak tumbuh sehingga bisa jadi stok makanan dia nanti. Nah, ini yang ngasih hidayah dia untuk melakukan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Li'alla yambut, agar tidak tumbuh biji tadi. Li'annahu law nabata la fasada 'alaiha. Karena kalau nanti tumbuh maka akan rusak nanti di atas dia. Wa idza ja'al matar wa batalla hadzal hab alladhi wada'athu fil hujur, kalau nanti datang hujan kemudian basah biji ini yang dia letakkan di sarangnya, fa innaha la tubqihi ya'kul al-afn war raihah. Fa innaha la tubqihi ya'kuluhu al-afnu war raihah. Dikarenakan nanti enggak tersisa lagi untuk dia, enggak bisa dia memakannya karena bau. Bal tanshuruhu kharija hujriha hatta yaibas minasyamsi warrih summa tudkhilhu. Kemudian bahkan dia sebelum memasukkannya dia serakkan dulu di luar sarangnya, kemudian sampai kering karena matahari dan angin, baru kemudian dia masukkan. La ilaha illallah. Sebelum dimasukkan dijemurnya dulu, udah masuk pun dia pecah biar tidak nanti tumbuh. Karena kalau lembab dimasukkannya nanti rusak, bau, sarangnya pun udah kecil. Nah, yang kalau dijemur dulu kan nggak ada lagi baunya, kering, betul-betul kering. La haula wala quwwata illa billah. Lakin yajib tanbih ila anna ma nusiba lil anbiya'i sabiqin yuhtaju fihi ila sihhatin naql. Akan tetapi sih perlu diperhatikan bahwasanya sesuatu yang disandarkan kepada para nabi yang sebelumnya itu butuh untuk dipastikan dulu kebenaran penukilannya. Tadi kan yang dibahas kalau yang datang dari Muhammad SAW, oke, kita tidak bisa berpaling darinya. Kemudian apakah ini khusus untuk Muhammad saja atau untuk seluruh nabi? Seluruh nabi. Paham ya? Karena semua yang datang dari para nabi itu tidak mungkin saling berselisih. Nah, kemudian ditegaskan di sini beliau, tapi dipastikan kebenaran penyandarannya kepada nabi yang tersebut. Nah, seperti di sini Nabi Musa, jelas ucapannya Musa ada di dalam Al-Qur'an. Ketika Musa menafikan dari Allah sifat kebodohan dan lupa. Nah, ini jelas dari Al-Qur'an. Lihtimali an yakuna kadziban, bisa jadi isinya dusta. Kalladzi nusiba ila Rasulillah SAW, sama seperti yang disandarkan kepada Rasul pun ada yang dusta. Wa aula kalladzi nusiba ila Rasul SAW wa aula, sebagaimana yang disandarkan kepada Rasul, bahkan lebih-lebih lagi. Nah, ya kepada Rasul aja yang jaraknya nggak begitu jauh saja bisa dipalsukan oleh orang, apalagi yang ke zaman-zaman yang sebelumnya. Wa qauluhu rahimahullah amma ja'a bihil mursalun hal yashmal hadzal ahkam aw anna al-kalam al-an fi bab sifat fa yakhtassu bil akhbar. Ucapan penulis di situ dari apa-apa yang dibawa oleh para rasul, apakah ini mencakup hukum juga atau pembicaranya sekarang hanya masalah sifat sehingga khusus hanya untuk berita saja. Ya, yang kita terima dari para rasul ini apakah mencakup hukum ataukah mencakup berita saja? In nadharna ila umumil lafaz qulna yashmal al-akhbar wal ahkam. Kalau kita lihat keumuman lafadznya, maka kita akan mengatakan ucapan beliau mencakup khabar, berita dan juga hukum. Wa in nadharna ila siyaq qulna al-qarinah taqtadi anna al-kalam fi babil aqaid. Kalau kita lihat konteks kalimatnya, maka kita akan mengatakan qarinahnya menunjukkan bahwasanya ucapan beliau ini hanya dalam masalah akidah. Mustahil akidah yang disampaikan oleh sebagian rasul itu saling bertabrakan dengan yang disampaikan oleh rasul yang lain. Wahiyya min babil akhbar, sehingga ini termasuk bab berita saja. Lakin naqul, akan tapi kita katakan, in kana kalamu Syekhul Islam khassan bil aqaid, fa huwa khasun wa laysa lana fihi kalam. Kalau ucapan Syekhul Islam ini bersifat khusus dalam masalah akidah saja, maka itu khusus. Kita enggak ada lagi berbicara padanya. Wa in kana aman fa huwa yashmalul ahkam. Kalau umum, maka berarti mencakup juga hukum. Maka ada pembahasan lebih lanjut. Hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum Muhammad SAW, bagaimana hukumnya? Apa sikapnya kita terhadap hukum yang disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum siapa? Muhammad. Kalau tadi khabar udah jelas, nggak mungkin saling bertentangan yang disampaikan oleh para Rasul. Wal ahkam allati lirusul sabiqin ikhtalafa fiha ulama. Hukum-hukum yang disampaikan oleh para Rasul terdahulu itu berbeda pendapat padanya para ulama. Hal hiya ahkamun lana? Apakah itu juga hukum untuk kita? Apakah itu hukum juga untuk kita? Idza lam yarid syar'una bi khilafiha, jika tidak datang dalam syariat kita yang menyelisihinya.
Aw laisat ahkaman lana, atau itu bukan termasuk hukum untuk kita, hanya untuk Rasul itu saja. Was-sahih annaha ahkamun lana. Pendapat yang benar bahwasanya hukum-hukum tersebut juga hukum untuk kita. Wa anna ma sabata 'anil anbiya'i sabiqina minal ahkam, dan bahwasanya sesuatu yang telah tetap dari para nabi terdahulu berupa hukum fahuwa lana, maka itu juga hukum untuk siapa? Kita. Illa idza warada syar'una bi khilafih, kecuali jika datang dalam syariat kita yang menyelisihinya, baru tidak dipakai hukum siapa? Rasul yang sebelumnya. Kalau tidak ada penjelasannya, maka hukum asalnya dipakai hukum tersebut sampai ke kita. Fahuwa ala khilafi, kalau datang yang menyelisihinya maka diselisihi. Famasalan, contoh, as-sujud indat tahiyyah, sujud ketika memberi penghormatan kepada orang. Nah, masyru' jaizun fi syariati Yusuf wa Yaqub wa bani. Ini disyariatkan dan diperbolehkan dalam syariatnya Yusuf dan juga siapa? Yakub dan anak-anaknya. Makanya orang tuanya ketika datang dari kampung, ketika Yusuf sudah punya kekuasaan di Mesir, datang kemudian mereka memberikan penghormatan kepada Yusuf sambil apa ini? Sambil sujud. Ini dalam Al-Quran. Ini syariat siapa? Mereka, nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Kata beliau, hukum asalnya apa? Hukum asalnya itu juga syariat untuk siapa? Kita. Kecuali jika datang apa ini? Yang menyelisihinya dalam syariat kita, maka ditinggalkan. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya itu juga syariat untuk siapa? Kita. Lakin fi syariatina muharram. Tapi dalam syariat kita ini hukumnya apa? Haram. Memberikan penghormatan kepada orang sambil apa? Sujud. Kadzalikal ibil haramun 'alal yahud. Begitu pula contohnya unta. Itu haram bagi orang Yahudi. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi zufurin. Dan bagi orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka setiap yang punya kuku. Walakin hiya fi syariatina halal. Tapi dalam syariat kita sudah jelaskan bahwasanya hukumnya apa? Halal. Sehingga enggak dipakai syariatnya siapa? Nabi terdahulu itu. Faidan, maka kalau begitu, yumkinu an nahmil kalam Syekhul Islam ala annahu amun fil akhbari wal ahkam. Mungkin bagi kita untuk membawa ucapan Syekhul Islam ini bahwasanya itu bersifat umum. Kita tidak boleh berpaling dari yang dibawa oleh para rasul, baik mencakup akhbar atau juga mencakup apa ini? Ahkam. Wa annaqul makana fi syar'il anbiya'i minal ahkam fahuwa lana illa bidalil. Maka kita katakan bahwasanya apa-apa yang ada pada syariat nabi-nabi sebelum kita, maka itu adalah hukum untuk kita, kecuali jika ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Lakin yabqa an-nazar kaifa na'rifu anna hadza min syari'atil anbiya'i sabiqin. Sekarang dari mana kita tahu bahwasanya suatu perkara itu termasuk syariat nabi-nabi yang terdahulu? Naqul, kita katakan lana fi dzalika thariqan. Kita punya dua cara untuk mengetahui bahwasanya syariat ini adalah syariat nabi terdahulu. Kita punya dua cara. At-thariqul awwal, cara yang pertama Alkitab. At-thariqul tsani as-sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Sudah. Dua itu saja. Melalui Al-Qur'an dan melalui apa? Sunnah. Fama hakahu Allahu fi kitabihi 'anil umami sabiqin fa huwa tsabit. Sesuatu yang Allah ceritakan dari umat-umat terdahulu, maka itu tetap. Artinya itu benar dari mereka. Wa ma hakahun Nabi SAW fi ma sahha anhu fa huwa aidan tsabit. Dan sesuatu yang diceritakan oleh Rasul dari mereka selama memang sahih sanadnya, maka itu tetap dari mereka, benar datangnya dari mereka. Sudah selesai. Wal baqi, ya sisanya bagaimana? Yang ada di kitab-kitab misalnya la nusaddiqu wa la nukadzib. Kita tidak benarkan, tidak pula kita apa? Dustakan. Bilang Allahu a'lam apakah betul ini dari mereka atau tidak, enggak tahu. Tidak diiyakan, tidak pula dia apa? Ditolak. Illa idza warada syar'una bitasdiqi ma nuqila ma naqala ahlul kitab. Kecuali jika datang dalam syariat kita yang membenarkan apa yang dinukil oleh ahlul kitab, fa innana nusaddiqu, baru kita benarkan apa yang dinukil oleh ahlul kitab tadi. Bukan karena kita membenarkan ahlul kitabnya, tapi karena syariat kita membenarkan apa yang mereka katakan. Fa innana nusaddiqu, maka kita ikut membenarkannya. La linaqlihim, bukan karena penukilan mereka, lakin lima jaa fi syariatina, akan tetapi karena apa yang datang dalam syariat kita. Wa idza warada syar'una bitakdzibi ahlil kitab, kalau datang dalam syariat kita mendustakan ahlul kitab, fa innana nukadzibu, maka kita pun ikut mendustakannya. Li'anna syar'ana kadzdzabah, karena syariat kita mendustakannya. Fan nasara, seperti contohnya orang-orang Kristen.
yaz'umuna bi annal masiha ibnallah. Mereka menduga bahwasanya Masih Ibnu Maryam itu adalah anaknya Allah. Ini kan dari syariat sebelum kita. Apakah kita benarkan ucapan mereka ini atau tidak? Maka dilihat dulu dalam syariat kita. Fanaqulu hadza kadzib. Kita katakan ini dusta. Wal yahudu yaqul. Kenapa? Karena didustakan oleh Al-Qur'an dan juga oleh sunnah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Fanaqulu hadza kadzib. Maka kita katakan ini juga apa? Dusta. Nah, yang enggak ada pembenarannya atau pendustaannya, maka didiamkan saja. Bisa jadi benar, bisa jadi apa? Tidak, dah didiamkan. Selesai. Sehingga ini ya, kawan, berkaitan dengan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, selama tidak ada yang menyelisihinya dari syariat kita, maka hukum asalnya itu adalah hukum juga bagi siapa? Bagi umat ini. Nah, kalau ada yang menyelisihinya dari syariat kita, maka yang dipakai adalah syariat kita. Nah, wallahu taala alam bissawab. Subhanallah.